Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Semegah, kembali lagi bersama kami di J News Week. Bersama saya Habibur Rahman Elzirezi sebagai host dengan Bapak siapa? Langsung perkenalan nih? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anakku dan Mas Habib. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hamdan Yofi. Saat ini aktif sebagai guru pendidikan agama Islam di SMK Negeri 1 Gelagah. Seperti itu Mas Habib. Pak Hamdan sebagai guru dan sekaligus pelatih hadra ya Pak? Kebetulan ya. Momennya masih hangat nih Pak Hamdan tentang acara Maulid Nabi nih. Ya. Nah, Alhamdulillah di SMK Negeri 1 Gelagah diadakan Maulid Nabi di dua kampus ya, kampus 1 dan kampus 2. Oke. Dan sekaligus Pak Hamdan ini ikut memeriahkan acara sebagai pelatih hadra juga yang dimana untuk mengiringi acara. Di acara Maulid Nabi ini ada nggak sih Pak harapan-harapan Pak Hamdan kepada siswa-siswi setelah mengikuti acara Maulid Nabi? Oke, bagus pertanyaannya, terima kasih. Jadi memang momentumnya sangat tepat ya. Jadi ibarat anak-anak ini ketika low bed atau tingkat imannya, atau kita bicara iman ya, iman dan segala macamnya itu bisa low bed. Momentum seperti inilah yang kita manfaatkan sebagai guru untuk ikut mencarger rasa iman siswa dan siswi di momentum Maulid Nabi Muhammad SAW ini. Tentunya sangat kita manfaatkan dan harapannya siswa dan siswi dapat mengambil nilai-nilai yang bisa dimanfaatkan dan dilaksanakan di setiap harinya, tentunya baik di sekolah maupun di rumah dan di lingkungan luar. Seperti itu Mas Habib. Oke, jadi tetap kita ambil sisi baik dan buang buruknya. Oke. Betul. Dari acara Maulid Nabi yang sudah diadakan, apa metode pembelajaran yang efektif nih Pak untuk mengajarkan nilai luhur dalam kehidupan Nabi besar Muhammad SAW? Oke, metode pembelajaran ini di kelas apa gimana? Ya, di sekolah. Di kelas. Oke. Kebetulan kami guru PAI sudah satu visi untuk entah itu soal Maulid Nabi ataupun itu secara umum pendidikan agama Islam, satu visi untuk memang betul memfokuskan pada akhlak atau sikap dan moral anak. Terkhusus kepada saya memanfaatkan privilege. Apa privilege itu ya? Keuntungan saya. Kan masih muda nih. Masih muda kan saya? Masih muda, jadi nggak terlalu jauh sama siswa dan siswi. Jadi pendekatannya itu by sharing. Jadi metode saya pembelajaran di kelas, sharing bagaimana kebutuhan anak dan keresahan anak. Entah itu soal sikap, entah itu soal pembelajaran dan segala macamnya, saya hubungkan dengan momen-momen yang seperti ini, Maulid Nabi Muhammad SAW. Contoh, saya fokus ke akhlak, bagaimana akhlak siswa itu kepada gurunya, bagaimana akhlak siswa itu kepada siswanya juga, bagaimana akhlak siswa kepada orang tuanya dan segala macamnya. Jadi metode saya lebih ke seperti itu Mas Habib. Jadi sharing lah ke anak-anak di kelas itu. Jadi sharing tentang kisah ya Pak ya? Betul. Oke, ngomong-ngomong dengan akhlak karimah nih, apa metode atau apa yang bisa Bapak lakukan untuk membangun karakter dari siswa-siswi SMK Negeri 1 Gelagah agar bisa menjadi siswa yang berakhlakul karimah? Oke. Sebelum tak jawab, coba saya tanya Mas Habib, kira-kira satu aja yang ditangkap dari guru agamanya Mas Habib nih? Guru agamanya bukan Pak Hamdan ya? Bukan. Bu Emil ya? Pak Mikdad ya? Pak Mikdad. Apa dari metode guru yang bisa diambil satu aja? Mungkin. Jadi mungkin apa? Kita bisa dalam pembelajaran mungkin kita bisa menghormati guru yang ada di depan, juga selalu jujur apapun keadaannya gitu. Oke, betul sih Mas Habib. Jadi banyak sekali metode dan penyampaian kami untuk secara maksimal istilahnya memantapkan akhlak karimah di siswa-siswi ini. Memang challenge-nya ya dikatakan berat, ya nggak berat-berat banget sih, tapi ada. Dalam artian challenge-nya ya entah itu internal, eksternal, dari siswanya itu sendiri ataupun dari luar ya. Tapi kami memaksimalkan. Ya sebagai contoh kayak jamaah sholat duhur, berdoa sebelum pembelajaran. Bagaimana kita mencontohkan guru itu sebagai role model.
influence, sebagai contoh bagaimana kita berpakaian. Makanya kan ketika ada siswa yang bajunya dikeluarkan, bagaimana guru ini memposisikan bajunya juga harus bagus seperti itu. Sepatu harus hitam, guru pun juga harus sepatu hitam. Jadi metodenya yang paling tepat menurut saya adalah sebagai contoh sih, dan praktek seperti itu, Mas. Jangan lupa untuk membersamai. Jadi jangan sampai kita nyuruh sholat tapi kita sendiri gak sholat sebagai guru, seperti itu loh ya. Oke. Seperti itu, Mas Habib. Jadi saling membersamai ya. Betul. Apapun keadaannya juga kalau mendampingi lah. Ya, dan gurunya menjadi contoh bagi muridnya gitu. Dalam acara Maulid Nabi ini bisa untuk menjadi jembatan. Itu bagaimana acara Maulid Nabi ini bisa menjadi jembatan bagi siswa-siswi untuk mempererat tali silaturahmi antara siswa dengan guru. Oke, tentunya itu sebagai salah satu istilahnya misi ya, di dalam visi dan misi sebuah acara dalam Maulid Nabi itu, dan itu termasuk dalam artian mempererat ya bagaimana kami sebagai guru mengarahkan siswa-siswinya, bagaimana juga siswa-siswi mengikuti arahan dari guru-gurunya. Di situ juga ada wali murid wali kelas yang ikut membersamai, juga ada guru kelas juga. Nah, dari situ kan akhirnya muncul rasa kesadaran, meskipun kecil tapi kita harus apresiasi itu. Bagaimana anak-anak nurut saat kita arahkan, jangan rame dan segala macamnya. Dari situlah muncul rasa keeratan tadi itu, silaturahim tadi itu, dan kedekatan. Membangun momen ini kan nggak hanya di kelas, nggak hanya di sekolah. Jadi momen-momen seperti itu bisa dimanfaatkan kami guru dengan siswa-siswi. Seperti itu, Mas Habib. Oke. Sebelumnya tadi kita sudah ngomongin tentang nilai luhur. Nah, apa contoh yang bisa Pak Hamdan berikan kepada siswa-siswi yang di rumah atau dimanapun mereka berada, contoh nilai luhur yang bisa kita tiru dari Nabi Muhammad SAW? Oke, mau ceritain semua nih. Sampai karena kalau terlalu banyak sampai bisa besok subuh ini Mas Habib ya. Banyak Mas Habib. Singkatnya ya paling utama, makanya saya itu untuk saat ini sangat-sangat mementingkan akhlak. Ilmu itu penting ya. Karena Nabi juga mengajarkan bahwa menuntut ilmu itu wajib sampai nanti meninggal kita. Tapi yang tertinggi adalah akhlak, sopan santun. Bagaimana ketika anak itu punya ilmu tapi tidak disertai dan diimbangi dengan akhlak, bisa jadi bumerang juga. Bumerang dalam artian itu bisa kembali dia dalam posisi yang negatif mungkin, dalam artian sombong, seperti itu. Nah, nilai-nilai luhurnya adalah bagaimana kita memposisikan diri sebagai siswa di depan gurunya, di depan siswanya. Itu ada ilmunya dalam kitabnya itu Ta'lim Muta'alim namanya Mas Habib. Jadi khususnya di sekolah ini, di akhlak ya fokusnya, bagaimana siswa itu adabnya di sekolah bagaimana sih, ya sesimpel seperti pakai baju yang bagus, apalagi bertutur kata ya. Pasti sudah tahu teman-teman di sini bagaimana ya, berbagai macam kondisinya itu yang harus tetap kami sebagai guru agama harus membersamai, tentunya dengan hal-hal yang lain, entah itu sholat jamaah dan rohis juga termasuk ya, menanamkan nilai-nilai agama Islam. Jadi nilai luhur yang selain tadi itu banyak sekali, saya paling meng-highlight atau mensorot si akhlak sih Mas Habib, karena fokusnya di situ memang. Oke, jadi selain menuntut ilmu, yang terpenting juga akhlak ya teman-teman ya. Betul. Oke. Acara Maulid Nabi di SMK Negeri 1 Glagah berbeda dengan tahun sebelumnya, gitu ya. Tahun sebelumnya itu pesertanya adalah kelas 10 indeks semuanya. Kelas 10 indeks 1 dan indeks 2. Yeah. Tahun ini agak berbeda nih. Iya. Yeah. Kelas 10-nya hanya indeks 1, itu pun memakai baju pramuka. Kalau tahun lalu memakai baju muslim ya. Iya. Apa mungkin harapan Pak Hamdan di acara Maulid Nabi ke depannya? Tentunya harapannya pasti lebih baik ya. Bukan berarti yang tahun ini tidak baik, tapi kan kita harus lebih baik.
Terlepas dari entah itu kontroversi di luar sana tentang konsep yang seperti itu yang seperti Mas Habib sampaikan barusan, menurut saya yang penting tidak menghilangkan esensi dan nilai dari Maulid Nabi itu sendiri. Ya, jadi gini, Ciri khas. temanya, penyampaiannya. Oh, penyampaian. Jadi anak-anak itu bisa menangkap, walaupun pakai baju pramuka, walaupun tidak pakai busana muslim. Toh busana muslim itu hanya untuk seperti menempatkan dan menyesuaikan dengan acaranya. Kita main futsal ya pakai seragam futsal, nggak mungkin pakai gamis kan seperti itu. Iya. Apakah tidak boleh? Boleh-boleh saja, tapi kan ribet. Nah, jadi menurut saya lebih baik ke depannya ya pasti nanti akan lebih baik. Harapan saya seperti itu, tapi yang tahun ini apakah tidak baik? Tentu baik. Yang penting tidak mengurangi esensi dan ruh dari peringatan Maulid Nabi itu sendiri. Kalau Mas Habib ikut di kampus 2 bagaimana? Apakah sudah maksimal menurut Mas Habib? Menurut saya sudah cukup maksimal ya, apalagi di kedua kampus di SMK Negeri 1 Gelagah juga diisi oleh penceramah yang sama-sama hebat. Nah, iya itu esensinya kan di situ, penyampaian nilainya itu Mas Habib. Oke. Seperti itu. Pak Hamdan, mungkin ada pesan kesan kepada siswa-siswi yang ada di rumah sana ataupun di sekolah dimanapun mereka berada tentang acara Maulid Nabi ini. Oke, pesannya yang jelas kepada anak-anakku semuanya ya, baik yang kelas saya maksudnya ataupun semua siswa-siswi SMK Negeri 1 Gelagah, tetaplah menjadi siswa yang baik dalam arti luas, baik dalam arti sikapnya, aktif dalam pembelajarannya dan segala macamnya, baik di luar sekolah maupun di dalam, tetaplah menjadi siswa yang baik dan jangan pernah tinggalkan sholat. Saya kalau di anak-anak saya Mas Habib, di kelas-kelas saya paling cerewet soal sholat ya. Tegas betul, saya tegas betul soal sholat, karena mau apa kira-kira kalau nggak sholat ya. Sudah sebesar ini, jadi harus terus dipaksa. Itu pesan saya, dan jadikan momentum Maulid Nabi ini ya sebagai momentum yang benar-benar kita syukuri. Kita ketemu di bulan yang mulia. Ini ulang tahunnya, mohon maaf, ini hari lahirnya manusia yang paling penting di dunia ini loh. Yang menyebabkan kita bisa duduk seperti ini, ada teman-temannya seperti ini, karena beliau Nabi Muhammad yang harus kita syukuri. Jadi jangan menyepelekan itu, tetap kita harus syukuri momentum ini dengan baik. Seperti itu Mas Habib. Oke, mungkin sekian podcast kita pada hari ini. Semoga apa yang kita dapat dari acara Maulid Nabi bisa kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Amin. Semoga Pak Hamdan bisa sehat dan sukses selalu. Amin. Terima kasih doanya. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Habib.